Oke guys, balik lagi gue di channel Kiki Joe. Lanjut lagi kita ngebahas tentang kenangan masa tahun 2000-an, dimana banyak kartun-kartun yang gak bisa kita lupakan. Karena emang di era itu banyak kartun-kartun yang menurut gua sangat-sangat-sangat berkualitas dan sangat memorable. Banyak ya, dia ada di hari Minggu, terutama ya di hari Minggu itu ada di RCTI, ada di Indosiar, terutama dua stasiun TV itu menurut gua yang paling sukses membuat kita galau mau nonton yang mana, mau nonton di RCTI atau di Indosiar. Banyak sih, ini ada di SCTV juga ada gitu. Terus iya kayaknya sih itu sih yang paling dua dua itulah, RCTI dan Indosiar itu paling 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 ini banget bikin kita greget gitu mau nonton apa. Dan gua di sini mau ngebahas kali ini kartun yang sangat memorable buat gua pribadi di Indosiar. Mungkin gua hanya nunjukin beberapa, nanti gua mungkin hanya sebutin juga yang lain-lainnya yang mungkin gua inget ya. Gua coba-coba inget yang ada di Indosiar nih terutama. Oke, yang pasti banget gua paling inget yaitu Digimon Adventure. Digimon 2 yang paling gua inget banget, openingnya sangat-sangat memorable buat gua. Sebenarnya Digimon, banyak orang yang bilang ya apa Digimon Adventure itu emang seru ya, maksudnya seri Digimon terbaik gitu, banyak yang bilang. Tapi kalau gue lebih suka seri Digimon Tamers, gue lebih suka ceritanya yang Tamers karena nggak tahu kenapa gue suka aja yang Tamers gitu. Oke, ini kalau ini kita coba dengerin dulu opening dari Digimon. Jeng 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 jeng. Api pertempuran. Oke, Digimon 2 yang nih yang menurut gua openingnya sangat-sangat memorable. Jadi di era tahun 2000-an itu kartun-kartunnya tuh semua didubbing, openingnya didubbing kebanyakan ya, walaupun ada beberapa yang nggak didubbing tapi kebanyakan hampir semuanya didubbing bahkan openingnya. Dan dubbingannya pun masuk gitu, bagus, nggak yang maksain, pokoknya bagus gitu loh openingnya yang di dubbing, dan sangat-sangat melekat di pikiran kita, di kenangan kita gitu. Makanya kenapa yang terutama ini ya, sebenarnya yang Digimon Adventure 1 juga bagus, dubbingannya bagus banget openingnya. Tapi ya gue paling ingat ini, nggak tahu seri ini karena gue suka aja yang pas bagian X-Vimon sama Vimon ya, sorry, X-Vimon udah evolusinya, Vimon sama Wormmon. Gue suka sama Stingmon di situ, pada saat itu suka banget gue sama Stingmon gitu. Oke, Digimon, wah kalau ngomongin Digimon sih sebenarnya nggak ada habisnya, gue suka banget. Sayang seri-seri kesininya menurun menurun menurun, makin menurun, kalah sama Pokemon gitu lah. Oke, berikutnya ini juga Damn. Crash alright, crash so happy. Serang Garuda Eagle. Crash Gear, salah satu kartun yang bikin kita pengen beli mainannya selain Tamiya dan Beyblade, yaitu Crash Gear. Ini unik banget kartunnya ya, karena mainan gitu kan, ada bentuk fisiknya, mainannya dijual ya kan. Crash Gear namanya, emang Crash Gear nama mainannya. Seru itu, kita battle battle apa dengan Crash Gear lain. Dan pada saat dulu gue beli mainannya itu, ini jangan di play ya, nanti kena copi-copi. Pada saat ada tracknya juga, tracknya mirip kayak track Beyblade. Kalau Beyblade kan bulat cembung begitu, ini manjang gitu, bentuk letter 8, huruf 8.
Itu, dan itu seru banget. Tiap Crush Gear tuh pola gerakannya beda-beda, ada yang dia muter-muter begitu sama kayak di animenya. Mungkin walaupun nggak sama banget, cuma maksud gua image kita pada saat itu, wih gila keren nih. Oh dia, ayo menang mana? Oh kalau ini jedar 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 jedar. Gue dulu punya apa Crush Gear-nya ya? Gue punya Crush Gear yang si ini, gue lupa nih, yang si ada nih temennya dia nih, yang warna ungu kalau nggak salah, yang ada. Ini dia nih punya yang si blonde itu tuh. Gue lupa namanya, warna ungu deh pokoknya Crush Gear-nya. Gitu, itu Crush Gear gue. Ini, aduh sumpah, sekarang sekarang udah nggak ada yang jual mainannya. Di Jepang pun udah langka, gue cari-cari Crush Gear nggak ada. Sekalipun ada ya mungkin di Amazon dan mahal. Seingat gue di Indonesia ada komunitasnya, ada Crush Gear di daerah Jawa sana, Jawa Tengah, Jawa Timur lah kalau nggak salah ya. Gue pernah baca di nonton gitu, ada komunitas Crush Gear masih ada, atau mungkin di Jakarta ada, gue nggak tahu. Itu keren sih Crush Gear. Bagi yang punya, wah rawat lah, udah sayang gitu. Oke deh, Crush Gear ini seru. Lalu ada Detektif Conan. Walau masa berganti dan tahun pun All berlalu, yang Boso. salah ku hadapi. Walaupun sekarang aku terperangkap dalam tubuh Ada kecil, suara itu sih. namun aku akan yang pasti. Ingin ku coba Kali lagi, walau ku tak pasti, dan ku lalui, penuh percaya diri. Waduh, kalau ngomongin Conan juga sampai sekarang nggak ada habisnya. 11-12 sama One Piece nggak ada tamatnya ini Conan. Masih begitu-begitu aja. 11-12 sama Doraemon lah, nggak ada habis-habisnya. Begitu-begitu aja. Tapi ya pada saat itu seri detektif, sebenarnya ada detektif Q ya kalau nggak salah pada pada zaman ini. Tapi gue lupa ada di mana. Seingat gue sih ada gitu. Kindaichi nggak ada kayaknya, nggak ada ya. Gue nggak tahu gue, bro. Tapi yang terkenal ini Conan, detektif di mana dia, jujur gue malah awalnya nggak tahu Conan itu ternyata dulunya gede gitu. Gue nonton karena balik lagi Conan ini kalau nggak salah bentrok dengan salah satu kartun di RCTI, makanya gue jarang-jarang nonton Conan lah, masih nggak ngikutin gitu, nggak ngikutin banget. Tapi gue tahu lah ya dikit-dikit Conan, maksudnya yang dia cara menyelesaikan misterinya dengan menembak, yang ngebius si siapa ini namanya, detektif siapa, gue lupa namanya nih, bapaknya si Ran. Di bios di ini, terus dia ngomong lewat pitanya gitu kan, keren. Wih gila. Dulu kayaknya ada teman gue yang punya pita pita gitu, yang gaya-gayaan kayak Conan gitu dulu di SD. Seingat gue ada deh, tapi gue lupa banget. Ya itulah Conan, detektif Conan, sangat-sangat terkenal di masanya, dan dubbingnya bagus banget emang. Dubbing-dubbing, daber-daber pengisi suara kartun pada era itu emang gue akuin sangat-sangat berkualitas, dan emang niat gitu loh dengan karakternya, jadi masuk banget, dapet banget karakternya. Itu sih. Lalu ada lagi yang, kalau ini gue nggak ngikutin banget banget ceritanya, tapi gue suka dengan openingnya. Ketua Medan Meru. Change my mind. Ya, jadi berikutnya ini adalah kartun Inuyasha. Jujur gue udah lupa banget ini kartunnya, gue nggak ngikutin sih, karena kayaknya emang Indosiar itu gue nonton cuman yang gue bener-bener fokus, ya itu ya Digimon, gue fokus banget Digimon sama apa ya, kayak gue, tapi lebih gue fokus yang pokoknya yang bener-bener gue fokusin pada saat nonton di Indosiar itu cuman Digimon. Gak mau ketinggalan gue pada saat itu gitu. Ini biasa gue lupa ceritanya, tapi ini bagus bagus banget.
bagus banget lah pokoknya ini Inuyasha lah. Gua yang nggak dilupakan itu opening sama endingnya kalau nggak salah siapa Fukai Mori ya, Boku Tachi wa ya gitu sama yo nagara ya begitulah, itu endingnya terkenal banget kok. Inuyasha, oke. Dan yang terakhir yang sangat-sangat legend menurut gua, tingkat ke legendnya itu udah kayak Doraemon, yaitu Dragon Ball bola naga, dengan openingnya yang sangat-sangat memorable, dubbingnya bagus, nyanyiannya bagus, masuk semua lah. Ini opening di sebelum Z deh, kayak ini opening Dragon Ball Dragon Ball waktu gue masih kecil. Gue ingatnya Dragon Ball yang masih ya udah gede. Jawabnya ada di ujung langit. Tugas yang berat. Oke, kalau buat seri Dragon Ball ini di pada saat tahun 2000-an itu gue jujur nggak ngikutin banget, karena lagi-lagi bentrok dengan One Piece sih ingat gue di RCTI pada saat itu. Jadi gue nggak ngikutin, dan plus pada ya lu tau lah seri Dragon Ball lama banget, panjang banget ceritanya. Jadi gue mau ngikutin pun kayak udah ketinggalan gitu. Jadi apa sih nih gitu. Tapi kalau ngelihat Kamehamehanya seru gitu. Gue nonton episode, tapi episodenya udah pecah-pecah jadi nggak tahu alur ceritanya gitu. Cuman tahu wih Goku keren gitu. Di mana ya zaman dulu ya, anak kecil dulu. Kayak kalau misalkan lagi main, yuk wow mati lo, kekuatan gue lo, kekuatan gue gitu kan, seolah-olah ini kita bener ngeluarin Kamehameha gitu kan. Kalau sama teman kita ini kayak gini, ayo lu kalah, lu yang kalah, gue lebih kuat gitu ya. Kayak gitu sih Dragon Ball. Sebenarnya ada satu lagi yang apa ya, ini buat Dragon Ball terkenal banget ya, terkenal banget. Dan gue baru mulai ngikutin serinya justru pas gue udah gede, nontonnya udah versi Jepang, nggak yang dubbing Indonesia karena udah nggak ada juga ya kan nyari. Jadi gue nontonnya yang versi Jepangnya gue, dan itu gue kayaknya nontonnya Dragon Ball Kai deh kalau nggak salah ya, karena Dragon Ball Z ini panjang banget, dan Dragon Ball Kai itu udah di sort, udah di inilah udah disortir gitu, udah yang penting-pentingnya aja gitu, alur canonnya aja, karena di Z itu banyak scene nggak penting yang dipanjang-panjangin gitu. Ya oke lah, di Indosiar mungkin ini aja kali ini. Sebenarnya masih ada lagi, ya kayak Sailor Moon kalau nggak salah ya, Sailor Moon ada. Dan di Indosiar pun itu eranya berganti ya pada 2000. Ini awal 2000 masih kayak gini, banyak kartun-kartun. Di era 2006, 2006 ke atas kayaknya ya, 2006 ke atas gue udah SMP, itu masih nampilin acara-acara untuk anak-anak tapi lebih ke Kamen Rider, Power Ranger, Ultraman. Ultraman terkenal di Indosiar, gue akuin. Image itu ada di Indosiar kalau Ultraman, dan Kamen Rider ada di Indosiar. Kalau Power Ranger masih dipegang sama, awalnya masih dipegang RCTI, tapi RCTI udah nggak nayangin Mighty Morphin Power Ranger. Nah si ini Indosiar nampilin banyak seri Power Ranger, ya melekat juga serinya Power Ranger dan Kamen Rider, kayak gitu sih. Iya. Dan satu lagi, di era ini ada salah satu tokusatsu yang gue inget banget, yaitu Beetleborg. Beetleborg kayak gitu. Itu keren banget. Itu juga basically dari Jepang, tapi yang diadaptasi di Indosiar itu adalah adaptasi yang dari Amerika gitu, yang diambil sama kayak Mighty Morphin Power Ranger.
Itu kan Amerika kan, walaupun aslinya itu dari Zyu Ranger-nya si apa Super Sentai gitu. Kayak gitu sih. Indosiar, wah ngomongin lagi-lagi ngomongin kenangan di masa kecil sih, emang nggak ada habisnya ya. Di era-era tahun 2000-an itu menurut gua, waduh, hari Minggu tuh udah harinya anak-anak gitu. Sampai mandi mandi nonton mulu gitu, sampai yakin lah pasti kalian ngalamin disuruh mak lu pada nih, disuruh mandi lu pada kalau hari Minggu, karena kerjaan lu nonton TV doang gitu, karena nggak mau ketinggalan gitu, semuanya bagus-bagus dan seru gitu loh. Beda dengan hari Minggu sekarang yang masih tersisa hanya Doraemon. Walaupun ada kartun-kartun lokal ya, kayaknya itu yang di RCTI, ataupun gue nggak tahu lah itu kartun apa. Gue nggak tahu bagus atau enggak, gue karena gue udah nggak nonton. Tapi gue ya kayaknya sih udah nggak ada, nggak tahu lah, gue no comment lah kalau ini. Pokoknya yang jelas kartun-kartun zaman dulu tuh lebih kelihatan perjuangannya, kelihatan niatnya ya para pengisi suaranya gitu. Gitu aja sih. Oke guys, gimana menurut kalian? Apakah di Indosiar ya, terutama kita ngebahas Indosiar, apakah ada kartun-kartun memorable di Indosiar yang kalian ingat? Ini yang gue ingat aja, jujur aja gue nggak tahu banyak kalau di Indosiar karena fokusnya di RCTI. Yaudah, gimana? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Pokoknya terus pantengin channel Kijo. And see you again in my next video. Bye bye.